Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi biaya, bagian dari manajemen biaya. Kita lihat posisi biaya dalam konteks laba rugi. Laba memerlukan dua elemen, yaitu pendapatan dan biaya. Sepanjang pendapatan jumlahnya di atas biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Oleh karena itu, penanganan biaya yang sistematis akan memudahkan untuk pencapaian laba. Perlu penanganan secara sistematis dalam konteks biaya ini dalam memperoleh laba. Kita lihat apa pengertian biaya terlebih dahulu. Yang pertama, biaya adalah pengorbanan yang dilakukan dengan sejumlah sumber daya tertentu, jadi sumber daya yang terpakai untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu kita sebut dengan cost object. Kita akan lihat apa saja cost object tersebut. Jadi cost object adalah sesuatu yang dituju dalam pengukuran biaya. Jenis cost object ini banyak, misalnya lah produk, service, sampai dengan proyek. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Produk, misalkan produk A dari sebuah perusahaan itulah cost object. Untuk perusahaan jasa, tentu kita akan mengubahnya menjadi jasa. Inilah dua jenis cost object yang paling mudah ditemui. Walaupun ada cost object yang lain, misalnya lah customer service, itu jenis cost object yang di luar produk atau jasa. Dan seterusnya, jadi sesuatu yang dituju dengan biaya tersebut. Inilah yang kita sebut dengan cost object. Kita akan masuk ke dalam klasifikasi biaya. Dalam hal ini, ada 4 yang akan kita bahas, yaitu business function, assignment to a cost object, inventory tracking, dan behavior pattern. Business function ini mulai dari research and development sampai dengan customer service, dan assignment to a cost object, direct cost, indirect, dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu disertai dengan contohnya. Kita mulai dengan business function. Jadi business function ini yang utama adalah produksi dan marketing, ya. Produksi dan pemasaran. Setelah marketing ada distribusi dan customer service. Sebelum produksi ada R&D dan desain produk. 6 tahap tersebut adalah tahap di dalam aktivitas utama sebuah perusahaan. Di luar itu ada aktivitas pendukung atau supporting, mulai dari misalnya lah IT, keuangan, SDM, dan seterusnya. Nah, klasifikasi biaya ini akan kita temui nantinya di dalam laporan laba rugi. Assignment to a cost object. Ada dua jenis biaya, direct cost, biaya langsung, indirect cost, biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang porsinya cukup dominan dan dapat diterakhir secara visible dan ekonomis, mudah untuk diterakhir. Di luar itu, maka biayanya kita sebut dengan biaya tidak langsung. Dalam hal ini, klasifikasi ini paling sering ditemui dalam perusahaan manufaktur ketika menghitung biaya produksi. Dalam biaya langsung, terdapat bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kalau mobil, spare part yang kita gunakan untuk merakit satu mobil adalah bahan baku. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung menangani, yaitu buruh atau misalnya operator dari suatu peralatan, itulah tenaga kerja langsung. Di luar itu adalah biaya tidak langsung atau biaya overhead. Contohnya lah biaya penyusutan, pemeliharaan mesin, dan seterusnya. Inventory tracking. Kita lihat di sini contoh inventory tracking untuk perusahaan dagang. Jadi ada perhitungan persediaan di neraca. Sebelum terjual, barang adalah persediaan.
Jadi persediaan awal tambah pembelian sama dengan barang tersedia, sebagian terjual, sebagian menjadi persediaan akhir. Yang terjual menjadi beban pokok penjualan. Jadi cost-nya dicatat sebesar yang terjual saja. Yang belum terjual masih tertinggal di neraca. Yang terjual dihitung sebagai COGS di laporan laba rugi. Sementara itu ada biaya yang lain seperti biaya penjualan, biaya administrasi dan seterusnya yang tidak terhubung dengan barang tadi. Laku atau tidak laku, bagian pemasaran tetap memperoleh gaji, demikian juga dengan administrasi. Ini yang kita sebut dengan period cost, biaya yang dicatat di periode terjadinya, terlepas barangnya laku atau tidak. Ini berbeda dengan yang pertama tadi, product cost atau inventoriable cost, di mana hanya dicatat biaya di laba rugi ketika terjual saja. Sehingga kalau kita hitung laba rugi, penjualan dikurangi beban pokok penjualan, dikurangi biaya umum administrasi penjualan, sama dengan laba operasi. Behavior pattern. Di sini kita akan melihat konteks biaya dengan suatu aktivitas. Jadi biaya kita hubungkan dengan unit diproduksi atau unit yang terjual dan cost-nya yaitu rupiah di sumbu Y, unit di sumbu X. Biaya variabel ada biaya yang berubah jika aktivitasnya berubah. Contohnya di sini adalah bahan baku, produksi 10, maka 10 set bahan baku akan terpakai. Proporsional terhadap aktivitas suatu kegiatan. Aktivitas produksi, aktivitas penjualan, dan seterusnya. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya yang terjadi jumlahnya sama, berapapun aktivitas yang terjadi. Jadi contohnya adalah gaji. Entah kita berproduksi atau banyak atau sedikit, maka gajinya adalah sama. Jadi gaji dalam hal ini kita sebut dengan biaya tetap. Biaya yang tidak berubah walaupun aktivitasnya berubah. Untuk behavior pattern yang berikutnya, itu adalah biaya semi variabel. Ada unsur tetap, ada unsur variabel. Contohnya, jika kita punya pasca bayar listrik, tetapnya adalah abonemennya, variabelnya adalah KWH. Ini yang kita sebut dengan biaya semi variabel, gabungan fix dan variabel. Yang terakhir adalah step cost, biaya yang naik dengan suatu karakteristik semacam batch. Jadi contohnya adalah gaji supervisor. Satu supervisor untuk 10 orang. Tapi kalau 2 supervisor sama. 3 sama sampai dengan 10. Begitu 11, maka butuh 2 supervisor sampai dengan 20 orang. Ini yang kita sebut dengan step cost. Naik, tetapi tidak sangat proporsional, jadi dalam batch tertentu. Sekarang kita lihat klasifikasi biaya ini hubungannya dalam aplikasi pelaporan keuangan atau bisnis seperti apa. Pertama adalah untuk pelaporan keuangan akuntansi, kita akan sangat dipengaruhi oleh klasifikasi biaya jenis business function, assignment to cost object, dan inventory tracking. Sementara itu, untuk behavior pattern, ada fungsi khusus, yaitu untuk planning dan perhitungan cost volume profit analysis. Jadi misalnya, kita akan menyusun suatu budget, maka perlu di-exercise, dicoba dulu dengan perhitungan break-even point atau cost volume profit analysis. Karena aktivitas yang kita rencanakan akan bervariasi tergantung dari berapa banyak kita lakukan kegiatan. Jadi kalau sekian 1000 aktivitas dan 2000 aktivitas tentu biayanya berbeda. Disitulah fungsi dari biaya untuk dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.